Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah malam ini di Masjid Jami As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Cirebon. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama dengan mengangkat tema meneladani keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya boleh sebut ini mungkin tantangan bagi saya, karena biasanya yang punya tema seperti ini sekelas Ustaz Syafii, Ustaz Firanda. Ini AMD kok disuruh ngisi kayak gini. Kadang saya merasa ini saya sudah cukup umur atau belum untuk mengisi masalah seperti ini. Baik, namun mudah-mudahan kita bisa melihat beberapa hal yang barangkali bisa kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumah tangga. Mohon bapak-bapak jangan lihat satu sisi saja ya. Meneladani Nabi SAW dalam berumah tangga berarti poligami. Wah, itu out of the box ya. Saya tidak bahas bagian itu ya. Saya tidak bahas bagian itu. Tapi insya Allah masih banyak sisi yang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Sebelumnya begini, dalam kajian ilmu fikih, para ulama mengatakan secara umum terbagi menjadi 4 pokok bahasa. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini membahas dari mulai taharah, sholat, zakat, haji, masalah ahkamul janais, kemudian nadar dan sumpah, penyembelihan, kurban dan akikah. Ini kajian dari fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Baik yang berkaitan dengan masalah harta, muamalah maliyah, atau yang tidak ada hubungannya dengan harta, seperti bagaimana berinteraksi dengan tetangga dan seterusnya. Yang ketiga, fikih usrah, fikih keluarga. Ini membahas dari mulai bagaimana pembentukan keluarga sampai bubar keluarga, baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Apa ada Pak bubar tidak resmi? Bubar tidak resmi itu maksudnya adalah kematian. Karena kematian tidak bisa direncanakan. Maka ada istilah cerai hidup, satu lagi cerai mati. Karena itu adalah ending dari sebuah keluarga, pembubaran terjadi, ada yang sifatnya bubar resmi dan bubar tidak resmi. Baru setelah itu masuk yang keempat, hifdzul qada wal jinayah. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam, termasuk misalnya berkaitan dengan masalah bagaimana kaum muslimin bisa menaklukkan daerah yang lain melalui kegiatan jihad. Nah, ini satu pelajaran berharga yang disampaikan oleh sebagian ulama. Dalam kajian fikih keluarga itu didahulukan. Dalam kajian fikih, pembahasan fikih keluarga didahulukan sebelum pembahasan jihad. Mereka mengambil kesimpulan seperti ini. Fa'inna ijadal mu'min khairun min i'dami al-kitab. Menghadirkan seorang muslim untuk hidup, menghadirkan seorang muslim untuk hidup, maksudnya adalah melahirkan anak yang beriman, itu lebih baik daripada menghilangkan 1000 nyawa orang kafir. Saya ulang ya, menghadirkan anak yang beriman itu lebih baik daripada menghilangkan 1000 nyawa orang kafir. Karena tujuan hidup ini adalah mewujudkan tauhid. Maka pada saat seorang mukmin dia punya keturunan dan dia didik anak keturunannya untuk jadi mukmin yang baik, dia mewujudkan penerus yang mentauhidkan Allah. Apalagi ketika mukmin yang dihadirkan itu punya pengaruh besar bagi kebaikan kaum muslimin. Misalnya dia adalah tokoh yang mendakwahkan Islam, banyak memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Sampai kalau nggak salah ini perkataan Suyuti, beliau pernah menyampaikan
hubungan badan yang menghasilkan manusia sekelas Imam Syafi'i atau menghasilkan manusia sekelas Imam Ahmad lebih baik daripada tahajud 1000 tahun. Karena kehadiran orang ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Demikianlah pengaruh hebat dari keluarga. Alhamdulillah, apalagi ketika kita sudah dianugerahi oleh Allah hidayah untuk meniti sunnah. Bersama lingkungan Ahlus Sunnah, komunitas Ahlus Sunnah, suami istri sudah sama-sama dalam sunnah. Kurang apa lagi? Memperbanyak keturunan di situ akan melahirkan generasi yang akan melanjutkan kegiatan Ahlus Sunnah. Dan alhamdulillah, rata-rata teman-teman yang sudah banyak belajar agama semacam ini, sudah kenal sunnah, mereka tidak takut punya banyak. Coba di antara bapak ada hadiah terus? Gak ada. Dicatat saja dulu. Hadiah ini terutama. Coba di antara bapak yang anaknya paling anaknya paling 8, 7, 8 yang lebih dari 8, lebih dari 8,5. Bapak 13 ikut kajian. Kayak antum punya 13 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak sudah ikut kajian. Keluarga antum sudah ikut kajian sudah semua. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kaum muslimin yang kenal sunnah makin banyak, makin merebak di mana-mana, dan hampir di semua kota itu ada, di kabupaten yang mungkin pelosok-pelosok. Alhamdulillah, itulah kabar baik dari ketika seseorang sudah mengenal sunnah dan punya keluarga muslim. Baik, selanjutnya para nabi sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka punya keluarga. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka punya istri dan punya anak. Jadi kalau misalnya begini, siapa yang lebih sibuk, kita atau Rasul? Saya ulang, siapa yang lebih sibuk, kita atau Nabi? Oh jelas Nabi. Beliau itu melayani banyak sekali masyarakat. Mohon maaf ya, kadang ada seorang ustaz yang beliau sering didatangi orang konsultasi, mau tanya, bergerak sebentar, ustaz mau tanya, gerak sebentar, mau konsultasi. Itu saja kadang beliau sudah merasa, Masya Allah, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Terlalu banyak orang yang saya merasa sulit untuk melakukan aktivitas yang lain. Terlalu banyak orang yang ingin konsultasi. Itu baru saya susah ya. Gak kebanyak Nabi itu yang walaupun demikian, Masya Allah, beliau masih bisa merawat 9 wanita sebagai istri beliau. Belum lagi beliau menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus kepala negara dan seterusnya. Makanya kalau sampai ada jomblo yang merasa sibuk, boleh dapat hadiah jomblo yang paling senior. Jomblo paling senior. Coba katakan. 27, Masya Allah. Dapat hadiah. Tadi yang katanya 8 belakangnya. Oh dia, Masya Allah. Ada yang di atas 27? Jomblo 27. 28 jomblo pindah. Enggak, dia kasih kalian sebelah saja. Kamu saya Masya Allah. Kesibukannya apa sampai 28? Jadi jangan sampai kita merasa, wah saya sudah saya sibuk Ustaz, saya sempat menikah.
Ini terlalu berlebihan. Makanya di saat antum sudah merasa alhamdulillah sudah kenal sunnah, sudah belajar sunnah, dan sekiranya sudah ada penghasilan yang cukup untuk dimakan berdua dulu, segerakan itu. Nabi SAW kasih motivasi, ya ma'syar sabab, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para syabab, siapa yang sudah punya kemampuan, al-ba'a di sini ada khilaf, walaupun pendapat yang lebih kuat adalah kemampuan ekonomi. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Karena pengaruh besarnya bagi kaum muslimin itu besar. Baik, selanjutnya Nabi kita SAW punya satu kelebihan, di mana beliau SAW itu bisa ditiru dalam setiap aktivitas hidupnya. Maksudnya begini, ada Nabi yang sampai beliau diangkat oleh Allah itu belum menikah. Sebutkan siapa? Nabi Isa AS. Makanya kalau kita mencari seperti apa panduan interaksi Nabi Isa dengan istrinya, kan? Karena sampai beliau diangkat oleh Allah dalam posisi beliau belum menikah. Kemudian ada Nabi yang cerita tentang interaksi dengan keluarganya tidak banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, baik yang istrinya salihah maupun istrinya mengkhianati suaminya, seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW, interaksi beliau dengan istrinya dari mulai sebelum jadi Nabi sampai beliau wafat. Jadi kita bisa mendapatkan data yang paling banyak tentang bagaimana cara Rasulullah SAW hidup berkeluarga. Itu semuanya termaktub dalam fikih usrah yang dibahas oleh para ulama. Sehingga kalau kita mau menggali bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah SAW, beliau berkeluarga dari sebelum jadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Panduan yang diberikan oleh Allah bagi beliau dan sekaligus untuk kaum muslimin berkaitan dengan masalah berkeluarga itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sampai ada beberapa surat yang secara spesifik membahas dunia keluarga. Contohnya apa Pak? Surat At-Thalaq Pak. Sesuai dengan namanya berarti berkaitan dengan masalah perceraian di bagian awal. Termasuk juga surat At-Tahrim, karena Nabi SAW sempat bersumpah untuk tidak minum madu. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ingin menenangkan batinnya Zainab. Tabtaghi mardata azwajik, karena kamu ingin mencari ridho dari istri, dan seterusnya. Kita punya referensi yang cukup banyak dalam masalah ini. Jadi kalau ini cuma dirangkum kajian dari mulai maghrib sampai isya tidak cukup, apalagi cuma 15 menit. Jadi nanti tugas mereka adalah membaca buku fikih keluarga. Sanggup nggak kira-kira? Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Cuman ini sedikit saja sebagai pengantar cuplikan dari panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana cara berkeluarga. Allah perintahkan bagi para lelaki dengan satu kalimat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu perintah yang paling sentral berkaitan dengan masalah keluarga. Tercakup di dalamnya yang namanya mempergauli pasangan secara ma'ruf itu gimana sih Pak? Mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Mempergauli istri yang wajib, menunaikan hak istri yang asasi, nafkah baik lahir maupun batin, yang itu menjadi tujuan utama pernikahan. Makanya para ulama mengatakan, kalau sampai ada orang yang dia secara sengaja menelantarkan istrinya
dengan malas bekerja. Jadi dia bukan nggak mau ngasih nafkah, cuman dia nggak punya. Saya nggak punya apa-apa. Nah, kenapa kamu nggak punya? Saya malas kerja, hobinya cuman mancing, sampai menelantarkan keluarganya, maka dia berdosa. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah orang itu berbuat dosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Gambarnya kayak gitu. Kira-kira menurut bapak-bapak ya, berapa nilai nafkah minimal sehari yang cukup untuk menghidupi seorang istri dengan standar hidup normal sesuai dengan standar Cirebon? Berapa kira-kira? Kira-kira 50.000 itu bisa hidup nggak istilahnya? Bisa ya? Berat. Kenapa berat? Jadi menerima nafkah 50.000 itu sambil pusing gitu ya. Kepalanya berat. Berapa kira-kira? 50 bisa? Masih bisa hidup ya? Normal ya? Bisa hidup normal dengan 50.000. Maka misalnya secara uruf di sini, berdasarkan kebiasaan masyarakat sini, wanita bisa hidup normal dengan nilai 50.000. Kalau kurang dari itu gimana Pak? Kalau kurang dari itu ada dua kemungkinan. Satu, suami masih punya tapi gak dikeluarkan. Dua, suami udah gak punya. Nah, untuk yang pertama, Nabi SAW ngasih solusi apa? Istri boleh ngambil uang suami, tapi dengan satu syarat, jangan sampai ketahuan. Serius itu. Karena ketika Hindun tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orangnya pelit. Dia enggak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anak keturunanku. Maka Nabi SAW memberikan saran kepada Hindun, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kau ambil hartanya Abu Sufyan itu yang cukup untuk dirimu dan anak keturunanmu dengan cara sewajarnya. Jadi kalau suami masih, sebenarnya Pak, suami saya itu masih nyimpen Pak. Tapi karena pelit sekali, saya tidak tahu dia punya rencana apa. Tapi karena terlalu pelit, sampai yang dikasihkan ke saya itu kurang. Maka sang wanita ini, ibu ini berhak untuk mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Apa enggak dosa itu Pak? Nabi SAW sudah izinkan. Tapi harus sesuai dengan standar kebutuhannya. Artinya tidak boleh ngambil untuk disimpan, apalagi nanti dikasihkan ke orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya, itu tidak boleh. Namun kalau ngambil untuk kebutuhan pribadi dia sesuai dengan standar yang cukup untuk dirinya dan anaknya, boleh tanpa harus izin suami. Yang kedua, di posisi ketika suami sudah nggak punya, dia sudah kasihkan semuanya, tapi masih kurang. Solusinya apa ini Pak? Suami diwajibkan untuk nyari kerja tambah. Diwajibkan untuk nyari kerja tambah. Sudah nyari kerja tambah belum Pak? Sudah Pak Ustaz. Apa? Mancing. Wah, itu beda cerita itu Pak. Hobi. Itu bukan nyari nafkah. Untuk hobi ya. Masya Allah. Sampai ada ungkapan ditulis di belakang truk itu, omah muring tetap mancing. Tahu artinya? Omah muring. Muring itu marah. Oh, marah ya. Walaupun yang di rumah marah tetap mancing. Oh. Nah, kalau sampai seperti itu, suami berdosa. Itulah makna dari hadis tadi, kafa bil mar'i itsman ayyudayya mayyaqut. Cukuplah orang disebut berdosa jika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Keluargamu masih kurang nafkah. Baik Pak, sampai pada titik saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya sudah jualan, tapi nggak laku. Saya daftar kerja juga nggak ada yang menerima. Saya sudah tawarkan jasa untuk siapa yang barangkali butuh jasa saya, nggak ada yang mau ngambil jasa saya. Saya hanya mampu ngasih istri 20.000 sehari. Saya nggak bisa lebih dari itu. Lalu apa yang harus saya lakukan?
Kalau memang Anda sudah berusaha dengan maksimal di posisi sampai pada titik Anda sudah nggak sanggup lagi untuk ngasih tambahan, maka pilihan berikutnya jatuh ke tangan istri. Kau sabar atau mau pisah? Kau bisa Pak? Ya diizinkan untuk pisah. Iya. Pada kondisi ketika sang suami nggak bisa memenuhi nafkahnya, maka istri punya hak untuk gugat cerai. Sampai pada titik itu. Sudah? Ini bukan saran ya, tapi sifatnya menjelaskan hukumnya boleh. Tapi ketika istrinya sabar, baik saya sabar. Ketika sang istri sabar, dia tetap mau bertahan, apapun pertimbangannya, baik demi anak atau malu kalau dilihat oleh orang tuanya dan seterusnya, dia insya Allah mendapatkan pahala ngalah dengan haknya yang dikurangi. Dan itu salah satu di antara kelebihan ketika posisi wanita tadi mengalah. Selanjutnya, kita bicara dalam posisi normal berkaitan dengan masalah nafkah. Berikutnya, ketika orang berkeluarga itu kan pasti ada gesekan. Pasti ada apa? Gesekan. Nah, di posisi ketika ada gesekan, maka syariat memberikan beberapa tahapan solusi. Solusi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalau ada gesekan dengan istrimu sehingga membuat kamu jadi nggak suka dengan sebagian perilaku istrimu, maka Allah ajarkan, coba kau ingat-ingat apa yang kira-kira kau senangi dari istrimu. Iya Pak Ustaz, istri saya itu orangnya agak malas, tapi hemat. Wah, ada satu kelebihannya, hemat. Istri saya memang orangnya malas, tapi masakannya enak. Memang kelemahannya di sini, tapi dia punya kelebihan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Berikanlah pergaulan yang terbaik bagi istri. Fa in karihtumuhunna, jika kau merasa benci dengan istrimu, kau ada bagian yang enggak suka. Ingat, tidak ada manusia yang 100% sempurna. Sebagaimana kamu punya kekurangan, istrimu juga punya kekurangan. Tinggal masalahnya, kacamatanya dipakai melihat apa? Melihat fokus di kekurangannya atau melihat fokus di kelebihannya? Itu kan cuma masalah mengatur batin ya Pak? Masnya kok gini-gini? Paham satu teori ya? Insya Allah, tinggal dipraktekkan nanti. Jadi di sini yang jomblo juga ikut. Ini adiknya nyatet. Kelas berapa? Halo. Kelas 7. Kapan nikah? Kita lanjutkan. Jadi setiap orang pasti punya kekurangan. Ada sebagian ya. Di antara teman-teman itu yang mohon maaf, gampang tidak betah membersamai orang yang punya kekurangan. Bahkan sampai pun pasangan hidup. Akhirnya nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Istri pertama ada kekurangan, dia nggak betah, pisah. Dengan istri yang kedua ada kekurangan, dia nggak betah, pisah lagi. Dengan istri berikutnya juga sama. Kau mau cari apa? Yang kira-kira nggak ada kekurangannya Pak Ustaz. Mati dulu itu. Kalau masuk surga ya, dapat apa? Bidadari. Sepanjang kau ada di bumi, kau hidup di dunia, maka kau dan manusia yang lain sama. Semuanya punya kekurangan. Kau punya kekurangan, istrimu juga punya kekurangan. Tinggal masalahnya kacamatamu kau taruh mana? Dipakai fokus melihat kekurangannya ataukah dipakai untuk melihat kelebihan? Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan, jika kau membenci istrimu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau membenci sebagian, tapi Allah jadikan di situ ada banyak sekali kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, fa in kariha minha khuluqan radiya minha
ghairahu. Kalau dia bisa jadi nggak senang dengan salah satu perangai istrinya, coba dia cari sisi yang lain mana yang membuat sang suami jadi jatuh cinta. Sebab semua orang pasti punya kekurangan. Baik, kalau misalnya sampai pada taraf ini belum bisa, Pak Ustadz, saya sudah berusaha seperti itu, tapi kekurangan istri saya terlalu dominan dan nampaknya sulit untuk diubah, nggak bisa ditoleransi. Berarti kan harus ada tindakan yang lebih daripada itu. Baik, Allah Subhanahu wa taala kasih solusinya. Pada posisi ketika sang suami ingin mengubah istrinya, maka di situ ada 3 tahapan. Satu apa? Diberi nasihat. Fa'idhuhunna. Diberi apa? Fa'idhuhunna. Diberi mau'idhah. Diberi nasihat. Perintah Allah fa'idhuhun. Diberi mau'idhah. Mau'idhah itu apa sih Pak? Mau'idhah itu nasihat yang isinya motivasi dan ancaman. Wahai istriku, kau tahu kenapa wanita itu kebanyakan masuk neraka? Pak, nggak usah dalil Pak. Mentah duluan Pak. Sebentar dulu, dengerin dulu. Nah, kalau kamu nggak mau dengerin saya, iya aku nggak mau dengerin kamu. Nah, ngasih nasihat sudah mentah ya. Sudah? Begitu ngasih nasihat sudah nggak mempan, suaminya mau membacakan satu hadis, istri sudah menolak dari depan. Bapak kan bukan ustadz, diam saja. Tahap yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji. Boikot istrimu. Boikot istrimu. Tapi Nabi SAW masih batasan wala tahjur illa fil bait. Kalau kau memboikot, boikotlah tapi di dalam rumah. Maksudnya gimana Pak? Boikot di dalam rumah itu kau nggak perlu untuk sampai keluar. Kemudian pulang ke rumah orang tuamu. Atau malah tidur di toko, istrinya ditinggal di rumah, nggak perlu seperti itu. Kau tetap boleh boikot tapi di dalam rumah. Sudah? Makna yang kedua, wala tahjur illa fil bait. Lakukanlah boikot tapi jangan sampai keluar rumah. Maknanya adalah tolong beritanya jangan bocor. Jadi kalaupun kamu punya masalah dengan keluargamu, jangan sampai tetangga tahu. Nggak perlu kau cerita ke orang tuamu. Karena menyelesaikan masalahmu sendiri lebih baik daripada kau undang orang lain untuk turut sedih seperti orang tua. Sehingga dalam posisi ini kita diperintahkan kalaupun memboikot keluarga, jangan sampai keluar rumah, jaga beritanya jangan sampai bocor. Apa kira-kira yang membuat orang itu senang membahas sehingga jadi viral? Keluarga Ustaz. Ustaz. Kalau yang jadi pembahasan keluarga Ustaz gimana? Langsung trending. Ya, jarak 500 kilo itu sampai dalam waktu sekejap. Ustaz katanya di Jogja di ini. Saya nggak tahu kok kamu tahu dari mana. Apalagi mohon maaf ya, sebagian jamaah itu terlalu hobi untuk ganggu privasi orang lain. Ustaz ya. Jadi nyari-nyari tahu, kepo dengan keluarga Ustaz. Apa urusannya? Makanya fokus saja dengan kajian yang bermanfaat ya. Berita-berita seperti itu, antum lebih baik jaga telinga untuk tidak mendengar. Ada salah satu istri Rasulullah SAW yang pernah jadi korbannya orang munafik. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diapain sama orang munafik? Dituduh berzina. Safwan bin Mu'attal yang waktu itu membawa Aisyah di atas onta. Sepeser pun Safwan gak nyentuh Aisyah. Bahkan ketika Safwan meminta Aisyah untuk naik ke atas onta, itu ontanya disuruh menderu, ditinggal. Aisyah naik, baru setelah itu Safwan mendekat ke arah onta, terus dibawa ontanya ke Madinah. Kemudian orang munafik memanfaatkan itu untuk menyebarkan berita buruk tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tuduhan, wah ini yang perempuan masih muda, saingannya banyak, suaminya sudah tua,
Nabi SAW di usia mendekati 60-an. Sementara lelaki yang membawanya masih muda, Sofwan bin Mu'attal masih muda. Langsung jadi berita viral. Ketika Nabi SAW tanya kepada Zainab, tahu Zainab? Zainab bintu Jahsh. Para istri Rasulullah SAW terbagi menjadi dua kubu. Ada dua kubu. Kubu Zainab dan kubu Aisyah. Dan dua kubu ini masing-masing punya apa ya? Kalau disebut apa ya? Teman. Oke. Ya kalau antum kan geng. Gap-gapan ya berarti ya. Apa? Ya gap-gapan. Intinya punya gap. Ini punya kelompok sendiri, punya kelompok sendiri. Dengan circle-circle yang beda ini, Zainab pernah ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana menurut kamu tentang Aisyah? Apa jawab Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi udhuni wa lisan. Ya Allah, ya Rasulullah, aku menjaga telinga dan lisan. Aku enggak mau dengar. Pada posisi Zainab dan Aisyah ini, ya dua istri Nabi SAW yang di posisi circle yang berbeda. Tapi Zainab menjaga telinganya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, jangan sampai bersentuhan dengan berita-berita seperti ini. Masya Allah. Ini beda dengan orang zaman sekarang. Ya. Baik, kita dengerin azan isya dulu. Azan isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita selesaikan tadi ya. Jadi tadi kita sudah berbicara berkeluarga dalam kondisi normal. Kemudian bagaimana perintah Allah untuk mempergauli pasangan dengan cara yang terbaik. Lalu selanjutnya kita diajarkan kalau ada kekurangan pada pasangan, buat kacamatamu lebih fokus pada kelebihan daripada pada kekurangan. Sepanjang kekurangan itu masih bisa ditoleransi. Nabi SAW juga ngasih peringatan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang mukmin membenci mukminah. Dan maksudnya adalah suami istri. Sebab keluarga yang baik dimulai dari dua orang ini, pasangan suami istri. Lalu bagaimana ketika sang istri melakukan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi? Tahapan yang diberikan oleh Allah, yang pertama apa? Suami ngasih mau'idhah. Yang kedua, diboikot, tapi ada adabnya. Yang ketiga, kalau memang diboikot tetap nggak bisa, fadribuhun, silahkan dikasih pukulan. Pukulan untuk pendidikan, bukan pukulan untuk menyakiti. Suami tidak perlu balas dendam kepada istrinya. Ketika sang istri mungkin pernah bertindak yang kurang sopan kepadanya, sebagaimana orang tua tidak perlu balas dendam kepada anaknya ketika sang anak barangkali bertindak yang kurang baik kepada orang tuanya. Bagaimana kalau seperti ini tetap nggak bisa menyelesaikan? Ketegangan tetap terjadi. Istri nggak bisa diajak nurut kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian tetap khawatir akan terjadi perceraian di antara keduanya, maka sebelum bercerai lakukan mediasi. Bagaimana cara mediasinya? Tunjuk wakil dari keluarga suami dan wakil dari keluarga istri. Allah kasih janji, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka menghendaki perbaikan, Allah kasih taufik. Jadi taufik datang di saat orang itu berusaha untuk berangkat dengan semangat memperbaiki keluarga. Sehingga kan terkadang ini ya, istri nggak mau dengerin apa kata suami, suami juga nggak mau dengerin alasan istri. Tegang. Berdua ini sudah nggak bisa menyelesaikan masalah. Ketika berdua mereka sudah nggak bisa menyelesaikan masalah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan tunjuk pengganti. Pengganti inilah yang nanti akan berusaha untuk mediasi dalam mereka menyelesaikan masalah. Nah, ini beberapa tahapan yang mungkin bisa kita pelajari, dan itu Quran yang ngasih bimbingan, walaupun masih banyak orang yang kadang keberatan. Saya terkadang, mohon maaf, didatangi oleh sebagian bapak-bapak, kemudian curhat terkait keluarganya.
Terus istrinya mana? Dia sudah nggak mau Pak untuk dinasihati, nggak mau datang, malu mungkin, entah atau apapun faktornya. Sebaliknya juga banyak, istrinya ingin berusaha memperbaiki tapi suaminya nggak mau. Al-Quran sudah ngasih panduan, tapi masih banyak orang yang belum berkenan untuk menggunakannya. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat sekali, luar biasa ya. Pembahasan kita di kesempatan petang hari ini singkat tapi jelas dan padat dan cukup memberikan inspirasi buat kita agar kita lebih baik dalam menjalani bahtera rumah tangga ya. Silakan teman-teman jemaah bisa langsung bertanya. Ada, wah Masya Allah ini masih sepi kertasnya Ustaz. Berarti tandanya baik-baik aja rumah tangga teman-teman jemaah Ustaz. Alhamdulillah ya. Oh ada nih, udah disinggung baru datang ya Ustaz. Ya, tapi boleh langsung bertanya, boleh silakan. Mau tanya Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar istri bisa mengingat kebaikan-kebaikan kita, bersyukur kepada suami? Kemudian yang kedua, dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh suami yang mengibatkan kita dihukum oleh Allah, suami jadi cerewet, rewel, kasar kepada kita, Ustaz? Syukran Ustaz. Bagaimana caranya agar istri selalu mengingat kebaikan suami sebagai nikmat? Suaminya punya banyak kebaikan enggak? Kalau punya mungkin banyak yang perlu diingat ya. Baik. Tapi insya Allah semua yang sudah kenal sunnah, dia potensi baiknya lebih besar ya. Ada orang tanya kayak gini ya, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah telah menegaskan itu dalam Al-Quran. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi nyatanya banyak orang yang sholat rajin jamaah, 5 waktu nggak pernah absen, namun dia masih banyak melakukan kekurangan. Misalnya dia masih suka transaksi riba misalnya, atau masih suka mengambil hak orang lain, bahkan termasuk masih korupsi. Baik, kita kasih penjelasannya kayak gini. Itu yang korupsi, andai kan dia nggak sholat makin parah Pak. Itu yang bertransaksi riba, itu yang mengambil hak orang lain, itu yang berbuat jahat, andai kan dia nggak sholat lebih parah keadaannya. Dan ketika dia sholat sedikit lebih mending dibandingkan tingkatan maksiat andai kan dia nggak sholat. Baik, kaitannya dengan ini. Yang kenal sunnah itu punya kelebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hamba yang kenal sunnah, dia punya petunjuk karena menggigit sunnah Nabi SAW dengan gerhamnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Cuman Pak, dia masih punya banyak kekurangan. Iya, andai kan suamimu nggak kenal sunnah lebih parah lagi daripada sekarang. Makanya ibu-ibu punya suami yang sudah kenal sunnah layak untuk disyukuri. Alhamdulillah, sejak suami saya kenal sunnah Pak Ustadz, pengen nambah terus. Terus gimana itu? Itu menakutkan atau menyenangkan? Menakutkan bagi para wanita ya. Ya, selalu membicarakan itu di dalam rumah. Ya sudahlah, kalau hanya sebatas jadi tema pembahasan, Anda tidak perlu sedih. Yang penting tidak dipraktekkan. Setuju nggak Pak? Setuju Ustaz. Baik, selanjutnya berbicara pada posisi gimana caranya membangun agar istri itu mengingat jasa baik suami, pintar bersyukur kepada suaminya. Memang seperti ini ada dua. Pertama, ada yang sudah jadi karakter bawaan. Ada model wanita yang dia mudah berterima kasih kepada suaminya, karakter bawaan. Walaupun dia gak kenal sunnah, tapi sudah menjadi karakter bawaan dia. Yang kedua, ada wanita yang karakter bawaannya suka protes. Dikasih banyak protes, dikasih sedikit juga protes. Nah, untuk yang kedua ini barangkali bisa berubah dengan cara diberi mau'idhah tadi Pak. Jadi Bapak bacakan hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, karena aku lihat kalian itu banyak yang masuk neraka. Apa alasannya? Tidak berterima kasih. Salah satunya adalah
takfurnal ashir, wanita itu suka kufur kepada suami. Maksudnya tidak pintar berterima kasih kepada suaminya. Mudah-mudahan kalau sering dibacakan itu setiap pagi dan sore, pagi sore, nanti ada perubahan. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua tadi udah. Dosa suami apa saja? Semua dosa itu bisa berefek bagi keluarga, sebagaimana bisa berefek bagi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi sebagian orang dengan dosanya diwujudkan dalam bentuk suasana tidak nyaman yang dia rasakan baik ketika di keluarga maupun ketika di lingkungannya. Walaupun kita tidak bisa memastikan ya, wah istri saya kayak gini kok, oh ini pasti gara-gara saya berbuat dosa A, berbuat dosa B. Namun salah satu cara agar kita tidak husnudzon kepada diri kita sendiri di saat, atau biar kita suudzon kepada diri kita dan tidak terlalu husnudzon pada diri kita di saat ada kekurangan dalam keluarga yang membuat kita nggak nyaman, barangkali ini karena dosa saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita akan bacakan ya untuk pertanyaan yang masuk. Ini dari akhwat Ustaz ya. Bismillah. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana menghadapi keluarga suami yang toksik dan suami tahu kalau keluarganya itu toksik gitu. Tetapi suami hanya diam saja, tidak membela istrinya. Tidak membela istrinya. Nah, memang terkadang mohon maaf ya, lelaki itu lebih cenderung pendiam. Karena dia mikirnya itu lebih lama daripada ngomongnya. Makanya ada hashtag laki-laki tidak bercerita, Ustaz. Laki-laki tidak bercerita. Maksudnya apa ya? Rame. Waduh, gimana ya? Susah sekali dijelasin. Diam-diam punya simpenan itu. Di rekening ada, ya. Simpenan di tabungan ada. Bisa jadi itu ya. Jadi memang terkadang lelaki itu lebih cenderung dia diem sambil mikir apa kira-kira yang nyaman untuk disampaikan walaupun tidak segera. Makanya saat Ali bin Abi Thalib lagi punya masalah dengan Fatimah radhiyallahu anha, Ali itu kan langsung tidur di mana? Di masjid. Rasulullah SAW datang. Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Laqad ghadabani falam yakil indi. Tadi dia sempat tegang dengan aku, kita lagi emosian, maka siang ini dia nggak tidur di sini, nggak tidur siang, nggak qailulah di rumah. Nabi SAW kemudian keluar, minta sahabat cari di mana Ali. Ketemu, ya Rasulullah, huwa fi masjid raqid. Ya Rasulullah, beliau sedang di masjid tidur. Nabi SAW ke masjid membangunkan Ali, kum ya Aba Turab, sambil membersihkan ada debu di badannya Ali. Begitu sudah bangun, Rasulullah SAW nggak tanya sepeser pun kepada Ali, kau punya masalah apa sama putriku? Dan seperti ini ya, contoh mertua yang baik. Nggak usah Pak Anda ikut terlibat dalam masalah keluarga dan rumah tangga anak-anak. Mereka ini sudah dewasa, Anda sudah izinkan untuk menikah, berarti mereka siap untuk menyelesaikan masalahnya. Orang tua jangan ikut terlibat. Nabi SAW bangunin Ali, beliau nggak tanya, kau punya masalah apa dengan Fatimah? Beliau nggak tanya seperti itu. Ali pulang, masalah selesai. Maka terkadang ada masalah yang cuma diem saja, begitu malam hari selesai. Ada kayak gitu Pak? Nggak harus selalu dibahas. Baik. Nah, yang kedua, ketika sang suami tidak memberikan pembelaan kepada istri, ini juga terlalu global ya. Kita juga nggak ngerti latar belakang kenapa tiba-tiba ada kata pembelaan itu, latar belakangnya apa. Jika memang di sana ada bentuk kezaliman dari keluarga suami kepada istrinya, nah seperti ini Anda boleh minta kepada suami pelindungan, pembelaan, karena isinya apa? Kezaliman. Tapi kalau bukan kezaliman, misalnya urusan internal keluarga suami dan dia mempengaruhi suami dengan cara pengaruh yang kurang baik, terlalu toksik misalnya, tapi Anda tidak mendapatkan dampak buruk darinya, maka Anda tidak harus memaksa suami untuk memberikan pembelaan. Justru kalau bisa kasih advice ya, nasihat bagi suami, kira-kira gimana caranya agar pengaruh toksiknya ini tidak terlalu
berlebih. Misalnya interaksinya dikurangi, atau apa misalnya, ya kalaupun ada masalah apapun yang datang dari keluarga suami, jangan terlalu dipikirkan agar tidak menjadi sumber masalah di keluarga Anda berdua. Wallahu a'lam. Baik, ya kali ini kita akan mengajukan pertanyaan dari teman-teman jamaah yang sudah menuliskan melalui kertas tadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika kita mampu secara finansial, lalu ada janda minta dinikahi dan sama-sama suka, tetapi anak takut sama istri yang sekarang, solusinya apakah nikah saja atau tidak usah Ustaz? Ada namanya nggak? Gimana Ustaz? Kayak perlu dilaminating Ustaz. Iya. Ini yang sebenarnya yang saya khawatirkan. Ini gimana jawabnya jemaah? Hah? Nikah saja ya, insyaallah. Fatwa dari beliau suruh nikah saja. Ya, seperti ini memang tidak bisa dikasih jawaban baku, karena tentu saja kan perhatian berkaitan dengan masalah poligami ini perlu melihat banyak faktor. Oleh karena itu, saya sarankan satu, istikharah. Kalau memang Anda sudah jatuh cinta kepada calon itu. Yang kedua, coba minta pertimbangan kepada orang soleh yang menurut Anda sarannya bagus. Dan mungkin tidak satu, beberapa misalnya. Mudah-mudahan dari hasil itu nanti ada pencerahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ada taufik yang Allah berikan kepada Anda. Wallahu a'lam. Itu tulisannya urgent. Urgent ada, oh masya Allah, ada tulisannya urgent ya. Gak ikut-ikutan Ustaz. Iya. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa hukumnya jika suami istri sudah tidak peduli lagi dengan satu sama lainnya Ustaz? Istri cuek dan suami pasrah. Ini ada rinciannya Ustaz, sudah tidak tinggal bareng, sudah tidak ada interaksi suami istri, tetapi suami tetap memberikan nafkah uang setiap pekan, kira-kira sudah berjalan sekitar 2 tahunan Ustaz. Masya Allah. Ini suami yang baik hati ya. Masya Allah. Baik. Ya sah-sah saja tetap bertahan, karena hak cerai itu ada di tangan suami. Sehingga dalam posisi itu ketika sang suami tetap mau bertahan, ya silahkan. Meskipun dia punya hak untuk menceraikan istrinya dengan alasan sebagaimana yang tadi beliau sampaikan. Intinya dalam hal ini, karena yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi berinteraksi dengan normal terhadap istrinya, jika beliau dengan kondisi ini mungkin membuat beliau jadi nggak fokus karena tidak ada istri yang mendampingi, atau membuat beliau jadi nggak bisa maksimal, jadi futur ketika berkegiatan agama, barangkali beliau bisa cari yang lain agar nanti bisa hidup dalam keluarga. Tapi saya menduga mungkin usianya sudah lanjut ya, yang seperti ini. Wallahu a'lam. Bisa, nggak ada keterangan tentang itu. Baik. Jadi mungkin saya sarankan, kalau sekiranya kondisi ini terlalu mengganggu, ya sudah diambil keputusan saja, mau tetap balik atau pisah. Tapi kalau tidak terlalu mengganggu, keputusan ada di tangan Bapak, apakah mau dicerai atau tetap dipertahankan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kita akan bacakan lagi pertanyaan dari teman-teman akhwat ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, saya bacakan salah satunya aja ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah mengampuni kita atas banyaknya dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberkahi dan membimbing kita selalu sampai ajal menjemput kita. Amin. 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 Afwan Ustaz, saat seorang istri mengingatkan dan mengeluhkan sikap sang suami kepada suami langsung dengan harapan perbaikan diri dan keharmonisan rumah tangga. Namun bagaimana jika yang terjadi suami tidak mau mengaku akan kekurangannya dan malah mungkin menganggap istri jadi kurang
bersyukur. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan balasan kayak tadi. Gimana? Pertanyaan balasan kayak tadi. Pertanyaan balasan. Berarti yang suami bertanya tadi, balasan jadi istrinya ini. Enggak ikut-ikutan Ustaz. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan. Beliau istrinya banyak, tapi semuanya diperhatikan. Salah satu caranya gimana, Pak? Setiap sore apa yang beliau lakukan? Keliling dari satu istri ke istri yang lain. Keliling dari satu istri ke istri yang lain. Udah? Baru kemudian yang terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Baik. Sehingga di kesempatan keliling-keliling itu beliau dengerin mereka. Wanita kan pengen didengerin, Pak ya. Karena dia nggak punya mimbar. Yang bisa bicara di atas mimbar yang laki-laki. Yang wanita mau ngomong sama siapa? Nah, sekarang aja ada medsos. Sehingga semua yang dia sampaikan ada forum untuk mewadai. Cuman sebelum bocor keluar, mending Bapak tadai dulu. Sehingga maksud saya begini, barangkali perlu ada satu forum tidak resmi di mana Bapak bisa dengerin curhat istri. Sebelum tidur atau pas lagi makan bersama atau apa. Mungkin Anda merasa bosan, tapi seperti ini salah satu di antara cara bahwa yang namanya pelampiasan perasaan itu perlu ventilasi. Nah, saat nggak ada ventilasinya, mulek-mulek ning jero, ya. Di dalam itu perasaannya nggak karuan. Begitu ada ventilasinya, rasanya lebih tenang. Kadang saya sendiri juga merasa kalau ada orang yang pengen tanya, tapi sebenarnya dia nggak tanya, curhat aja, curhat cerita panjang. Sudah ceritanya, sudah selesai ya, selesai. Begitu selesai dia ngomong, dia sudah mulai plong. Hanya ngomong saja. Itulah yang disebut dengan ventilasi perasaan. Nah, Anda barangkali perlu bersabar untuk menampung udara yang keluar dari ventilasi perasaan tadi. Makanya Bapak, seperti ini memang butuh untuk berlatih. Nggak semua orang punya kesanggupan untuk mau mendengar. Padahal dia sendiri juga pengen didengerin. Maka tolong kasih waktu ya. Mungkin sebelum tidur atau di saat apapun. Tidak harus tiap hari juga nggak masalah. Bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali dan seterusnya. Setidaknya mereka bisa menyampaikan. Baik. Kalau ada sisi kekurangan dari suami, lalu istri memberikan nasihat, diterima atau tidak, Pak? Ya? Diterima atau tidak? Kalau memang itu real, sesuai dengan realita, kenapa Anda tolak? Menolak realita, itu salah satu di antara bentuk kesombongan. Menolak realita, statusnya adalah ghamtul haq. Bentuknya adalah menolak kebenaran. Sehingga ketika sang istri menyampaikan ini benar, ya Anda harus terima sebagai kebenaran. Walaupun bisa jadi, tapi saya Pak nggak pingin Pak seperti itu. Rasanya kok saya diinjek-injek sama istri. Sudahlah Pak, ada waktunya Anda perlu berada di bawah. Di saat yang sama ketika Anda mengalah, mungkin Anda akan lebih dimuliakan oleh istri Anda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari teman-teman jemaah. Bismillah, Ustaz, mohon nasihat terbaik untuk kami agar bisa menghadapi ujian dengan sabar dan menemukan solusi yang diridhoi Allah. Beberapa tahun terakhir penghasilan utama kami turun drastis, Ustaz. Dulu rata-rata di atas 7 juta rupiah dengan pengeluaran sekitar 5 juta rupiah per bulan. Sekarang rata-rata 2 jutaan per bulan, sementara pengeluaran bulanan masih di angka 3 sampai dengan 3,5 juta per bulan. Dulu dibantu ART, beberapa bulan terakhir tidak lagi. Apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai suami? Apakah saya harus memaksa diri dan istri untuk berhemat dan menekan pengeluaran maksimal 2 juta, sementara istri sering marah dan ngambek jika diajak bicara soal ini, dan sering futur dengan kerjaan rumah tangga? Ataukah kami membiarkan dengan pengeluaran di atas penghasilan dengan harapan rizki makin lancar?
kalaupun kondisi saat ini hutang yang bertambah besar? Mohon solusinya, Ustaz. Iya. Kata kuncinya saling pengertian ya. Jadi sebagaimana suami dituntut untuk pengertian dengan kekurangan yang ada pada istrinya, seharusnya di posisi yang sama istri juga harus bisa memahami kondisi suaminya. Ini sudah diupayakan dengan maksimal, tapi Allah takdirkan penghasilan suami sedang turun. Ada satu cerita ini. Hasan Al-Basri rahimahullah, asalnya dari mana, Pak? Basrah, sesuai dengan namanya ya. Pernah suatu ketika, karena beliau tinggal di Basrah, maka beliau tidak bisa haji sebagaimana umumnya orang Mekah yang bisa datang tiap tahun. Hasan Al-Basri melakukan haji. Sesampainya di kota Mekah, beliau ketemu dengan seorang penjual kain. Begitu mendekat, si penjual kain ini langsung memberikan penawaran terlalu berlebihan. "Wah, Tuan beruntung ketemu saya. Kain saya ini kain yang bagus. Pokoknya Tuan kalau nggak beli nyesel nanti sampai rumah." Akhirnya beliau berpikir, nggak bener caranya orang ini kayak gini. Ditinggal. Ya. 2 tahun berikutnya, Imam Hasan Al-Basri datang lagi untuk berhaji. Beliau ketemu dengan penjual kain yang sama di 2 tahun yang lalu. Tapi kali ini cara orang ini dalam menawarkan barang jauh lebih santun. "Silakan Tuan, kalau tertarik, mari boleh diperiksa dulu." Nggak ada misalnya terlalu menggebu-gebu untuk menawarkan agar dibeli. Dalam kondisi itu beliau itu penasaran. Hasan Al-Basri penasaran. Ada apa sampai membuat orang ini kok mengalami perubahan yang demikian drastis ketika dia berdagang? Tanya beliau, "Kamu kan 2 tahun yang lalu pernah ketemu saya. Kok sekarang ada perubahan, kenapa?" Lalu penjual kain itu cerita, "Wahai Tuan, dulu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang bawa duit yang banyak, dianggap sedikit. Kalau saya pulang bawa duit yang sedikit, wah Masya Allah, piring terbang, gelas terbang." Akhirnya gara-gara itu sang suami jadi seperti apa ya, terdorong bagaimana caranya untuk bisa dapat duit banyak. Sehingga cara dia ketika berdagang jadi gak normal. Kemudian Allah wafatkan istri saya. Alhamdulillah. Nah, gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah gantikan dengan istri yang baru yang jauh lebih qanaah dibandingkan istri yang pertama. Nah, istri saya yang baru ini, Pak, setiap kali saya mau keluar rumah untuk berdagang, kerah bajunya itu dipegang sama istrinya. Insyaallah. Bukan pemberani loh ini. "Ya Fulan," sang istri menyampaikan sebuah pesan. "Ya Fulan, ittaqillah wa ajmilu fit talab." Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah, cari rizki yang benar. "Fa in ji'ta biqalilin katsarna." Kalau bapak nanti pulang membawa duit sedikit, saya anggap itu banyak. "Wa in ji'ta bila malin a'annaka." Dan kalaupun kamu pulang tanpa membawa duit, nanti tak bantu. Masya Allah, itu membuat sang suami langsung lerem hatinya. Sehingga gara-gara motivasi semacam ini, beliau ketika berdagang jadi tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu bernafsu. Karena tidak ada target. Yang penting pokoknya nanti dapat harta halal. Baik. Pernah nggak Pak dipegang kerah bajunya? Belum pernah. Masya Allah. Sudah nikah berapa tahun? 30 lebih ya. Tapi belum pernah diginiin sama istri. Masya Allah. Nanti mungkin bisa dicoba Pak. Diajari istrinya. Masya Allah. Baik. Nah, mungkin bagi ibu-ibu ya, jangan sampai membuat sang suami jadi tertekan gara-gara masalah keuangan. Apabila sang suami sudah maksimal mengupayakan itu, Anda seharusnya layak untuk bersyukur walaupun nilainya masih
kurang. Tapi Pak, kan dulu 5 juta, sekarang tinggal mau 3 juta aja nggak sanggup. Ya kau harus pengertian, turunin tensinya. Sehingga bisa nggak pengeluaran yang dulu 5 juta dipangkas, sehingga yang nggak penting-penting dikurangi, sekarang maksimal 2 juta. Berlatih untuk hidup seperti itu. Memang sepanjang tidak pernah disapih, bayi itu tidak akan pernah berhenti. Maka jiwa juga sama. Maka ada ungkapan ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab, an-nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti bayi, illam tuftim la tanfatim. Kalau kamu tidak menyapihnya sepanjang usia bayi itu, dia tidak akan pernah putus untuk minta ASI. Bahkan kadang sampai besar dia nggak bisa putus minta ASI. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu dipaksakan dalam masalah ini. Ini nasihat bagi sang istri. Wallahu a'lam. Ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam sekitar 19.45 boleh Ustaz? 19.45, 10 menit lagi insyaallah. Ya, baik. Kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ustaz, usaha kami bersamaan katanya. Artinya usaha suami dengan istrinya bersamaan. Maksudnya ada 2 usaha tetapi kerja secara bersamaan gitu Ustaz. Ini bagaimana ya Ustaz? Apakah saya selaku suami masih bisa dikatakan nafkah kepada istri? Oh, jadi usahanya bareng-bareng gitu Ustaz ya. Dan kedua, seluruh uang dipegang istri semua. Saya sebagai suami kadang minta uang kepada istri untuk kebutuhanku sendiri. Apakah ini tidak mengapa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Ada banyak sekali pencampuran harta suami istri. Baik dua-duanya kerja kemudian dimasukkan ke satu rekening, atau dua-duanya melakukan usaha bareng kemudian hasilnya untuk bersama. Tidak ada masalah dalam hal ini. Namun ada sedikit yang perlu diperhatikan. Pertama begini, kepemilikan itu tetap harus jelas. Satu, karena nanti berkaitan dengan masalah kewajiban zakat. Sebab suami istri yang hartanya dicampur itu ketika zakat dihitung sendiri-sendiri. Jadi misalnya sekarang kan nisab zakat itu 170 juta. Sekarang ya 170. Pak, kalau suami punya tabungan 100 juta, istri punya tabungan 80 juta, digabung jadi berapa? 180. Nisab enggak? Di atas nisab. Kan wajib dizakat itu Pak, di atas nisab. Iya. Cuman masalahnya ketika kau pisah di bawah nisab. Suami 100, istri 80. Berarti apa? Masing-masing di bawah nisab. Pertanyaannya, apakah perlu digabungkan agar wajib zakat? Jawabannya tidak. Sehingga dihitung sendiri-sendiri. Mafhum insyaallah? Baik. Oleh karena itu misalnya harta suami dalam hal ini di bawah nisab, harta istri juga di bawah nisab dari hasil usaha bareng tadi. Kalau digabungkan di atas nisab, ketika dipisah di bawah nisab, berarti Anda tidak punya kewajiban bayar zakat. Yang kedua, pembedaan kepemilikan ini nanti penting berkaitan dengan jika salah satu ada yang meninggal. Salah satu ada yang meninggal, harta yang ditinggalkan jadi milik ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya semuanya adalah keluarga inti, ada anak laki-laki di situ. Oh, berarti tidak keluarga saudara. Kalau ada anak laki-laki kan warisan tidak keluarga saudara, mungkin lebih aman. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, anaknya perempuan semua, berarti kan harus ada yang ke saudara, ada yang ke orang tua juga, ketika orang tuanya masih hidup. Nah, maka dalam posisi ini perlu ada perhitungan detail agar tidak menimbulkan sengketa di saat salah satunya meninggal di belakang. Caranya gimana Pak? Baik, satu unit usaha tadi, ini kan usaha bersama suami, istri dan anak ya. Maka perlu ditegaskan, suami punya saham berapa persen, istri berapa persen, anak berapa persen. Kumpul bersama, mumpung semuanya masih bisa mikir bareng, tentukan. Nah, dari angka itu kunci. Berikutnya itulah nilai kepemilikan dari masing-masing pihak. Insya Allah dengan demikian, kalau misalnya ada kasus salah satu meninggal, bapak meninggal, oh berarti jatah bapak 60% di unit usaha ini, atau 50% atau 30%. Baik, bagian itu yang diwariskan, sisanya tidak diwariskan.
Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, satu lagi mungkin dari jamaah yang hadir di sini. Ustaz, boleh milih Ustaz yang mana Ustaz? Pilih. Iya, yang Masya Allah. Sekender. Ini kesempatan yang terdekat. Silakan. Beliau punya hak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan banyak pertanyaan tentang hubungan suami istri. Sekarang saya tanyakan tuh hubungan orang tua dengan anak. Sepengetahuan saya, dalam Al-Quran tuh ada 4 golongan anak. Ada qurrata ayun, ada azina, ada fitnah, ada adu. Anak saya 7. Sudah saya sekolahkan agama semua. Sudah saya dampingi semaksimal mungkin. Nafkah saya berikan ya sekemampuan saya. Tapi di antara 7 itu, manakah anak yang tergolong qurrata ayun? Manakah anak yang tergolong azina tadi, perhiasan itu? Ada yang tergolong dengan fitnah atau bahkan adu. Ketujuh-tujuhnya berpeluang semua, keempat ini. Kira-kira tanda-tandanya apa, Ustaz? Terima kasih. Baik. Memang ada banyak potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Dan dari semua potensi itu Allah kasih peringatan. Ada anak yang dia menjadi qurratu a'yun, sebagaimana harapan siapa? Ibadur Rahman. Dalam doa yang Allah kutip di surat Al-Furqan. Ada yang dia jadi zina. Dan semuanya zina. Makanya orang senang sama anak. Sehingga ketika anaknya punya masalah, dia akan belain tuh anaknya. Karena anak jadi zina baginya. Dia senang sama anaknya. Ada anak yang dia jadi fitnah. Fitnah di sini beragam. Belum tentu anak soleh itu memberi pengaruh baik bagi orang tuanya. Ada anak misalnya dia berprestasi, soleh, kemudian punya misalnya posisi di masyarakat, tapi bikin orang tuanya jadi sombong. Ada. Sehingga walaupun anaknya soleh, orang tuanya sombong. Akhirnya membuat orang tuanya merasa bangga, terlalu berlebihan, sombong kepada orang lain, sampai meremehkan orang lain. Nah, seperti ini berarti sang anak jadi fitnah. Memang ada yang jadi adu, musuh. Wa ala kullin, intinya semua potensi itu ada. Sehingga misalnya bapak sudah menyekolahkan anak dengan baik, alhamdulillah salah satunya ada yang sukses. Tapi ketika anak itu sukses, jangan sampai bapak terbang. Terus gimana Pak? Gimana caranya agar kita tetap tawadhu di hadapan Allah? Ini murni anugerah dari Allah, ini murni pemberian dari Allah. Saya harus tetap berusaha untuk tawadhu, sehingga kita tidak merasa hebat, tidak merasa angkuh gara-gara punya anak seperti itu. Intinya dalam hal ini adalah ada anak, ada sikap kita. Beragam anak yang kita punya dengan aneka warna yang ada, kita tetap harus bersikap ideal. Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Wallahu a'lam. Mengenai cirinya, ya sesuai yang bapak jumpai. Saya melihat ini kok qurratul a'yun. Alhamdulillah, saya kalau ketemu dia itu rasanya ayem, adem. Saya melihat yang ini seperti potensi fitnah, bikin kita pusing, kadang suka bikin masalah dan seterusnya. Tapi apapun itu, bapak silakan berikan sikap yang baik. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan terakhir mungkin Ustaz, sebagai penutup, kesimpulan atau barangkali Ustaz ada yang ingin disampaikan terkait nasihat ya dari tema yang sudah disampaikan. Nasihat buat kita semua yang hadir di sini seperti apa Ustaz? Saya bukan yang terbaik di sini, dan saya sendiri sebagaimana para jamaah yang lain punya pengalaman berkeluarga yang beragam. Kita tahu kita nggak bisa hidup mulus terus, itu nggak bisa. Allah nggak ridho menjadikan kehidupan manusia di dunia hanya nikmat selalu. Bagian dari ujian dari kehidupan itu adalah keluarga kita sendiri, baik yang datang dari kita sebagai sumbernya, atau istri kita, atau anak-anak kita. Maka satu kata kunci, sabar itu pemenang. Allah Ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi yang lain
sejauh mana kau bersabar. Sehingga gesekan itu bisa menimbulkan panas, tapi gesekan juga bisa menimbulkan medan magnet. Ya. Maka gimana caranya agar gesekan dalam keluarga kita, kalaupun menimbulkan panas kita bisa sabar, perjuangkan untuk bisa jadi medan magnet sehingga membuat keluarga muslim dan muslimah semakin dihiasi dengan rasa cinta. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.